Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya berada di Desa Tanggung Mulyo, Kecamatan Buntu, Kabupaten Kediri. Adapun tujuan kunjungan adalah mau mengadakan sterilisasi tanah yang akan ditanami cabai kecil. Dan pagi ini saya sudah berada di lahannya Bapak Sukadi seluas kurang lebih 1 hektar. Dan sebelum ditutup mulsa akan kami adakan sterilisasi tanah. Dan pagi ini kami akan mengambil judul yaitu musim tanam cabai atau tomat tiba, pengendalian hama dan penyakit secara dini dengan sterilisasi tanah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten atau video yang lebih kreatif. Serta Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Sterilisasi tanah secara kimia dilakukan dengan penyemprotan pestisida di tanah. Dan sterilisasi tanah dengan menggunakan pestisida tersebut ditambah dengan H2O2 atau hidroksida 3% dengan tujuan agar tanaman terbebas dari kontaminasi hama dan penyakit, baik itu dilakukan pada lahan yang akan ditanami maupun pada lubang tanam pada musa yang akan ditanami cabai atau tomat. Adapun tujuan sterilisasi tanah secara kimia tersebut adalah agar tanah terbebas dari serangan hama dan penyakit yang meliputi 1. Hama uret atau lundi atau gayas atau embuk. 2. Hama nematoda yang menjadi penyebab virus kuning atau keriting. 3. Yaitu hama kutu yang menjadi penyebab penyakit virus kuning atau keriting. 4. Penyakit layu, baik itu layu fusarium, layu bakteri, layu Phytophthora, dan lain-lain. 5. Agar pertumbuhan cabai atau tomat lebih maksimal. Adapun pestisida yang digunakan untuk sterilisasi lahan adalah sebagai berikut. 1. Yaitu menggunakan insektisida Dursa 15-5 WP dengan bahan aktif imidacloprid 15% dan lambda-cyhalothrin 5% dengan konsentrasi 1 gram per liter air. 2. Yaitu menggunakan fungisida furasin 10 SL dengan bahan aktif polioksin B dengan konsentrasi 0,5 sampai 1 ml air. 3. Yaitu menggunakan H2O2 atau hidroksida yang 3% dengan konsentrasi 10 ml per liter air. Perlu diketahui peran dari H2O2 sebagai katalisator dan oksidator, yaitu penyakit berkembang pada kondisi kelembapan tinggi dan bukan berkembang pada pH rendah. Dan pada saat kondisi kelembapan tinggi, sirkulasi O2 atau oksigen kurang lancar, sehingga tempat yang baik untuk pertumbuhan jamur atau bakteri. Dan dengan adanya penambahan O2 sehingga penyakit bisa mati, dan lebih sempurnanya ditambah dengan pestisida seperti urean di atas. Sebagai ilustrasi, mari kita ikuti cara penyemprotan lahan atau sterilisasi lahan menggunakan pestisida dan H2O2. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, pH tanah menunjukkan 6,8, berarti normal. Tahun kemarin pun pada saat musim penghujan saya adakan pengukuran pH tanah, yaitu pH tanahnya 6,8. Berarti nanti apabila diadakan pemupukan, insya Allah semua pupuk akan terserap. Pada waktu saya kunjungan tahun kemarin terjadi layu Phytophthora, sementara pH tanahnya 6,8. Berarti bahwa penyakit itu berkembang tidak pada pH rendah, akan tetapi berkembang pada kelembapan tinggi, sehingga peran dari sterilisasi sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Dan teman-teman yang kami hormati, pagi ini saya akan membantu menyampurkan Bapak Sukadi untuk sterilisasi tanah yang akan ditanami cabai. Adapun insektisida yang digunakan yaitu pertama Dursa. Dursa ini obat aktif imidacloprid dan Lambda-Cyhalothrin. Kelebihan dari insektisida Dursa itu pertama, dengan adanya imidacloprid bisa mengendalikan kutu, karena imidacloprid itu apabila disemprotkan ke tanaman, dia cara kerjanya yaitu basipetal dan akropetal. Apabila disemprotkan lewat atas, dia bahan aktifnya bisa ke bawah mengikuti aliran makanan. Apabila dikocorkan atau disemprot di tanah, dia bisa naik ke atas mengikuti aliran makanan pada tanaman, sehingga akan menjadi baik untuk pengendalian kutu. Sementara Lambda-Cyhalothrin itu sangat baik untuk mengendalikan uret, gayas atau embuk, yaitu dengan pemakaian 1 gram per liter air. Karena tangkinya 16, berarti menggunakan 16 gram. Apabila dikonversi ke sendok, yaitu 1,5 sendok sampai 2 sendok. Kita aduk. Dan bahan yang kedua adalah furasin. Furasin ini dengan bahan aktif polioksin B, sangat bagus untuk mengatasi layu, baik itu layu Phytophthora, layu Fusarium. Dan kami berikan dengan konsentrasi 0,5 sampai 1 mili per liter air. Dan saya akan memakai yaitu kurang lebih 10 mili, kurang lebih 1,5 sendok. Kita aduk. Adapun bahan yang ketiga adalah H2O2 3%, yaitu konsentrasi yang kita pakai adalah 10 mili per liter air. Adapun kelebihan dari H2O2 ini apabila diaplikasikan, dia berperan sebagai oksidator dan katalisator. Pengertian oksidator adalah menambah suplai oksigen di dalam tanah. Sementara jamur berkembang tidak membutuhkan oksigen, sehingga cepat mati. Dan di samping itu H2O2 berperan sebagai pupuk daun, sehingga nantinya begitu ditanam tanaman cabai lebih fresh dan lebih segar. Dan konsentrasi yang kita pakai 10 mili per liter air. Karena tangkinya 16 mili, berarti kita memakai yaitu 160 mili. Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya kira cukup sekian dulu video hari ini yang membahas musim tanam cabai atau tomat tiba, pengendalian hama dan penyakit secara dini dengan sterilisasi tanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.